Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus dan salam jumpa kembali dengan saya Pastor Andreas Rustin dalam Renungan Harian Katolik. Kalau kita melewati jalan yang sempit, kita butuh lebih fokus, lebih konsentrasi. Misalnya jika Anda berkendara, Anda harus berhati-hati apakah sebelah kiri Anda itu batas jalan sudah sangat dekat, sebelah kanan gimana, atau ketika ada kendaraan diparkir sebelah kiri sebelah kanan Anda harus berhati-hati jangan sampai menyenggol kendaraan yang diparkir atau bahkan mungkin menabrak orang lain. Anda harus sungguh berhati-hati. Tetapi kalau misalnya Anda melewati jalan tol yang begitu besar, saya tidak mengatakan Anda tidak perlu berhati-hati, karena juga banyak terjadi kecelakaan karena orang kurang waspada. Tapi kalau kita melihat tingkat kesulitannya, perbedaannya adalah pada jalan yang lebih sempit, konsentrasi dan fokus Anda akan menjadi lebih tinggi. Dan saya mencoba untuk mengaitkan dengan apa yang menjadi seruan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia katakan di akhir perikop, "Sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Apakah memang jalan untuk mencapai keselamatan begitu sempit? Apakah begitu dipersulit orang untuk mengalami yang namanya keselamatan? Saya yakin, saya percaya dan saya berpegang teguh pada kepercayaan ini, bahwa keselamatan itu dibuka selebar-lebarnya untuk siapa saja. Dan kalau kita membaca buku harian Santa Faustina, di sana Yesus juga mengatakan bahwa untuk mencapai keselamatan, menikmati kerahimannya, orang cukup datang, berserah diri pada Yesus, mengalami pertobatan, dan itu kemudian membawa orang untuk memasuki apa yang namanya keselamatan. Kalau Yesus mengatakan bahwa pintu untuk sampai pada keselamatan begitu sempit, sebenarnya lebih mengarah pada ini, cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita mau menjalani hidup kita. Untuk menjadi seorang pengikut Kristus dibutuhkan apa? Dibutuhkan komitmen, konsentrasi, dibutuhkan perjuangan, dan memang untuk melewati keselamatan tersebut atau pintu menuju keselamatan dibutuhkan komitmen kita untuk benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, untuk setia kepada kebenaran, dan itu yang seringkali sulit. Lebih mudah kalau kita berjalan pada arus umum saja, jalan yang sangat lebar. Anda menikmati apapun juga, Anda hidup dalam dosa apapun juga, Anda tidak butuh perjuangan, bukan? Tapi untuk mencapai keselamatan Anda butuh perjuangan, Anda butuh mengontrol diri Anda sendiri, Anda butuh komitmen untuk setia pada Yesus dan ajaran kebenarannya. Maka saudaraku, sabda Allah hari ini tidak mengecilkan arti kehidupan kita dan keberadaan kita. Pintu keselamatan terbuka lebar untuk kita. Pintu kerahimannya terbuka lebar, selebar-lebarnya untuk kita. Pintu hatinya selalu ada untuk kita. Tetapi apakah kita mau memilih bersusah-susah, berlelah-lelah dalam kesetiaan, hidup dalam kebaikan dan kebenaran, atau kita berpesta pora dalam kehidupan dosa kita, dan itulah jalan yang mengantarkan kita pada kebinasaan. Lebarlah pintu itu, lebarlah jalan untuk ke situ. Saya yakin Anda pengen yang pertama, meskipun sempit, Anda mencapai keselamatan tersebut. Dan sesungguhnya kita tidak bisa membayangkan betapa tinggi, betapa dalam, betapa luas kasih Allah yang terbuka untuk kita dan mau menyelamatkan kita. Semoga bukan kita yang menyempitkan jalan menuju keselamatan kita sendiri. Sebaliknya kita berusaha, meskipun mungkin harus mengalami juga pergulatan, Anda tidak menyerah, karena Anda tahu di balik pintu yang sempit tersebut ada keselamatan dan kebahagiaan yang sangat besar yang menanti Anda. So, tidak sulit untuk mengalami keselamatan, bukan? Tidak sulit untuk mencapai Allah dalam kerahimannya. Cukup Anda berjalan dengan kasih dan kesetiaan, dan mungkin itu yang sulit. Itu yang bagi Anda adalah sebuah perjuangan. Sabda Allah telah diwartakan kepada kita, dan semoga terpenuhilah dalam kehidupan kita, di dalam berkat-Nya yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.